bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Pada waktu itu, haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu, selain dari korban bakaran bulan baru, serta dengan korban sajiannya, dan korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya, dan korban-korban curahannya, sesuai dengan peraturannya, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Pada hari yang ke-10, bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan, sebagai bau yang menyenangkan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun. Haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu, 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Selain daripada korban penghapus dosa, pembawa pendamaian, dan korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya, dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun. Haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap lembu dari ke-13 ekor lembu jantan itu, 2/10 eva untuk setiap domba dari kedua ekor domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-14 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kedua, 12 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan,
14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketiga, 11 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keempat, 10 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kelima, 9 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keenam, 8 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketujuh, 7 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturannya. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang ke-8, haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, 1 ekor lembu jantan,
seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu, sebagai korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu, dan korban-korban keselamatanmu, selain dari korban-korban nazarmu dan korban-korban sukarelamu. Lalu berbicaralah Musa kepada orang Israel, sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup hari ini, dan terima kasih untuk Tuhan kita dapat mempelajari firman Tuhan sebagai petunjuk kehidupan dari Bilangan 29. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ini masih terusan dari kemarin mengenai persembahan-persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita diajar untuk mengenai peringatan-peringatan pada hari raya. Dalam rangkaian ibadah dan perayaan Israel, diajar mengenai umat Tuhan harus sungguh-sungguh merayakan hari-hari raya bagi Tuhan sebagai tanda mengucap syukur, sadar diri bahwa semua yang terjadi, semua yang baik, suka duka bergantian, dan Tuhan menolong, itu anugerah Tuhan. Mereka diingatkan untuk rajin, tekun, sungguh-sungguh merayakan hari raya peniupan serunai, tanggal 1 bulan ke-7. Mereka harus membakar korban bakaran dan sajian, merupakan persiapan umat Tuhan memasuki hari raya berikutnya, yaitu pendamaian. Mereka harus berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan menyucikan, mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu sesudah itu ada hari raya Pondok Daud. Ya. Umat harus sadar bahwa mereka tadinya hidup sebagai orang-orang yang diperbudak oleh Mesir ratusan tahun. Tuhan menolong, memerdekakan mereka. Mereka keluar dan tinggal di dalam pondok-pondok yang sederhana. Kalau sekarang keadaan mereka sangat jauh lebih baik, mereka harus ingat semua itu anugerah, belas kasihan, kemurahan Tuhan. Tujuannya agar umat, anak, cucu dari generasi ke generasi tidak berhenti untuk mengingat, mengenang, dan mengetahui, mengerti dengan benar hidup ini dari Tuhan. Hidup ini karena anugerah Tuhan. Ya. Dan harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita orang Kristen tidak melakukan tradisi peringatan hari raya Israel. Tetapi kita punya hari raya lain. Hari Paskah, ya, hari Jumat Agung, hari Pentakosta, ya, hari Natal, ya. Itu adalah perayaan-perayaan hari raya Kristen. Kita harus memahami dan meresponi dengan benar. Jadi kita harus beribadah. Jangan sampai pada hari-hari raya itu kita pergi jalan-jalan dan tidak beribadah. Kita harus ingat
dan bersyukur dan bersukacita bersama-sama dengan keluarga Allah. Gereja di mana kita beribadah dengan tekun dan setia. Hal seperti ini harus sungguh-sungguh disiplin dilakukan supaya anak cucu kita juga terbiasa bersukacita di hadapan Tuhan bersama-sama dengan keluarga Allah. Ya, beribadah dengan tekun, merayakan hari-hari raya, hari-hari Sabat. Ya, memperingati betapa Tuhan itu ajaib, baik, dan pembela. Dari hari-hari raya yang kita pelajari, ya, diajar bahwa umat tidak bekerja atau tidak melakukan pekerjaan yang berat. Mereka harus memfokuskan diri untuk beribadah. Mereka harus mempersembahkan hasil panen gandum pertama yang terbaik. Yang terbaik. Pada pesta Pondok Daun, umat harus mengadakan perayaan bagi Tuhan selama 7 hari. Sehingga pada hari pertama dan hari terakhir, hari ke-8, umat tidak boleh bekerja. Fokus untuk beribadah, merayakan kebaikan Tuhan. Jadi penting untuk fokus beribadah. Ya. Seluruh pikiran, waktu, tenaga, fokus untuk menyembah Tuhan. Di tengah kehidupan saat ini sangat sulit melakukan hal itu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau memprioritaskan untuk fokus ibadah, tentu kita bisa. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan dan hal-hal lain. Mari kita gunakan waktu yang Tuhan berikan, atur dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik, waktu, tenaga, persembahan, dedikasi kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Semua yang terbaik. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.